Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku hargai keberanian ayah dan aku sudah memikirkan ini secara matang, ucap Emma menepuk bahu ayah mertuanya. Buktikan kesungguhanmu kepada mami, ucap Emma lalu meninggalkan ayah mertuanya. Bondan terdiam kaku, namun beberapa detik kemudian ia tersenyum lebar. Aku akan membuktikan kesungguhanku kepadamu dan meyakinkan jika hubungan ini tidak salah. Batin Bondan bersorak bahagia dan ingin rasanya ia berguling-guling di atas lantai saking bahagianya. Rima mengusap lembut pipi Vika, lalu beralih mengusap perut menantunya itu. Tanpa terasa, air matanya keluar tanpa diminta, dan dengan cepat ia segera menyeka air matanya itu. Maafkan Mami, batin Rima merasa sangat bersalah karena bagaimanapun juga Vika seperti itu karena dirinya. Mam, semua sudah terkendali. Urusan Vika sekarang menjadi tanggung jawabku, ucap Emma pelan saat sudah berada di samping ibunya. Mami tahu kamu adalah pria yang bertanggung jawab seperti mendiang papimu. Mami bangga padamu, balas Rima. Mam, aku sekarang sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarga sendiri dan aku juga sudah bahagia dengan kehidupanku yang sekarang, ucap Emma tersenyum sembari menatap istrinya yang masih terlelap. Jadi kini saatnya Mami juga harus bahagia, pinta Emma. Rima yang menundukkan kepalanya kini menoleh dan menatap putranya dengan kening yang berkerut. Mami sudah bahagia, Nak. Melihatmu tersenyum dan bahagia bersama istrimu, itu sudah cukup bagi Mami, jawab Rima tersenyum lembut ke arah putranya. Mam, aku mohon jangan mengelak lagi, ucap Emma berkata lembut dan meraih salah satu tangan wanita yang sudah melahirkannya itu, lalu mengusap tangan itu dengan lembut. Mami tidak ingin ada yang tersakiti di sini. Kamu paham bukan? Apalagi jika membina rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua keluarga. Lalu apa kata orang-orang di lingkungan kita nanti? Jawab Prima berusaha untuk memberikan pengertian kepada putranya. Mami tidak bisa, maaf, ucap Prima lalu menarik tangannya. Anak-anak kita sudah merestui, ucap Bondan ketika masuk ke dalam ruangan rawat Vika dan mencegah Rima yang akan keluar dari ruangan tersebut. Aku tetap tidak bisa, ucap Rima sembari melepaskan tangan Bondan yang mencekal pergelangan tangannya. Bisakah kalian bicarakan di luar saja? Tanya Emma sembari melirik Vika yang terlihat menggeliat dalam tidurnya. Oke, ucap Bondan mengerti akan maksud menantunya. Kemudian ia menarik tangan Rima dan keluar dari ruangan tersebut. Lepas Bon, Rima menghentakkan tangannya dengan kasar hingga cekalan tangan tersebut terlepas dari pergelangan tangannya. Kita bicarakan masalah kita, tegas Bondan. Aku rasa tidak ada yang perlu dijelaskan, jawab Rima tidak kalah tegas. Oh, begitu rupanya, geram Bondan, lalu menarik tangan Rima dengan kuat dan membenturkan punggung Rima ke dinding. Kemudian Bondan menghimpit tubuh ramping itu. Kamu mau apa? Nanti ada yang lihat, kesal Rima dan berusaha untuk keluar dari himpitan itu, tapi usahanya sia-sia. Aku heran dengan jalan pikiranmu. Kamu bilang jika masih mencintaiku, tapi kenapa kamu tidak menginginkan kita bersatu? Tanya Bondan lalu memajukan wajahnya. Rima memalingkan wajahnya ketika wajah Bondan semakin mendekat dan hembusan nafas hangat pria itu pun menerpa sebagian wajahnya, membuat jantung Rima berdetak semakin cepat.
Karena menurutku kita tidak pantas untuk menikah lagi. Aku sudah tua dan jika kita menikah, jangan pernah pedulikan ucapan orang lain. Potong Bondan dengan cepat sembari menempelkan jari telunjuknya di bibir manis berwarna pink itu. Di mataku, kamu masih sangat cantik dan muda, bisik Bondan, lalu meniup telinga Rima dengan sensual, membuat sekujur tubuh Rima merinding dan merasakan hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Minggirlah, Bon," kesal Rima dan mendorong dada bidang Bondan dengan kuat. Tapi tetap saja usahanya tidak berhasil. Pria yang ada di hadapannya itu seperti batu besar yang sangat sulit untuk digeserkan. "Tidak mau jika kamu belum mengatakan bersedia menikah denganku," bisik Bondan lagi, kali ini diselingi dengan senyuman licik. "Kamu gila, jika kita menikah, status Pika dan Wek bagaimana? Apa kamu tidak memikirkan mereka?" ucap Rima dengan amarah. "Mereka tetap suami istri dan tidak ada yang berubah di antara mereka nanti, percayalah," ucap Bondan. "Tidak," tegas Rima. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengundang pemuka agama agar menjelaskan status hubungan kita semua setelah Vika keluar dari rumah sakit," jelas Bondan tegas. "Bagaimana?" tanya Bondan sembari membelai wajah cantik Rima dengan punggung tangannya. "Baiklah," jawab Rima menyetujui, lalu ia menepis tangan Bondan dengan kasar. Bondan tersenyum senang, kemudian ia memajukan wajahnya dan mengecup bibir Rima sekilas. Ahem, terdengar suara deheman keras, membuat Rima langsung mendorong tubuh Bondan hingga pria itu terjengkang dan terjatuh ke atas lantai. "Belum sah, main sosor saja," ketus Emma dan menatap tajam Bondan. Awalnya Emma hanya ingin memastikan jika ayah mertuanya dan ibunya berbicara di depan ruang rawat Vika, dan pada saat ia membuka pintu dan menyembulkan kepalanya, ia melihat adegan live di depan matanya. "Sudah tua itu harus tahu umur dan tahu tempat. Kalian ini sudah mirip soang saja," omel Emma sekaligus menyindir kedua orang itu. Bondan yang sudah bangkit dari atas lantai tersenyum canggung dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sedangkan Rima menundukkan wajahnya karena malu. "Ternyata kepergok itu rasanya tidak enak," batin Bondan. "Ini semua gara-gara Bonbon," Rima kesal. "Rasakan pembalasan dari Sailor Moon," batin Emma tergelak. Tidak terasa sudah 1 minggu Vika berada di rumah sakit dan hari ini ia sudah diperbolehkan pulang oleh dokter karena keadaannya sudah berangsur membaik, begitu pula dengan kandungannya. Akan tetapi masih disarankan untuk bed rest sampai kandungannya benar-benar kuat. "Ingat pesanku, Nue, jaga istrimu lebih ekstra lagi," ucap Ricky mengingatkan. "Iya, aku akan selalu menjaganya dengan segenap jiwa dan ragaku," balas Emma, lalu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ricky. Ricky tersenyum lebar, kemudian ia berkata, "Ibumu cantik sekali, jomblo nggak ya?" Ricky berkata dengan suara pelan sembari melirik Rima yang sedang berbincang dengan Vika dan juga Bondan. "Mau diboxing sama calonnya loh," tanya Emma sembari melirik Bondan dan Ricky mengikuti tatapan mata Emma. "Gila, serius?" tanya Ricky sedikit tergelak dan menggelengkan kepalanya pelan karena yang Ricky tahu jika Bondan dan Rima adalah besan. Tapi siapa sangka jika di antara keduanya itu ada hubungan lain. Sedikit tidak bisa dipercaya memang, tapi itulah yang namanya cinta. CLBK bro," jawab Emma ikut tergelak. "Lagian kamu itu sudah tua dan sudah kepala 4, kenapa nggak cari pasangan dan nikah?" tanya Emma kepada Ricky. "Sok tahu loh, gue ini duren sawit. Pernikahan gue cuma bertahan 2 tahun karena mantan istri gue selingkuh," jelas Ricky lalu menghela nafasnya pelan. "Nggak tahu aku.
Aku kira kamu itu jomblo abadi. Ternyata nasibmu lebih parah dari kaum jomblo. Haha. Emma meledek Ricky lalu tergelak keras, membuat ketiga orang yang sedang berbincang itu menatap heran ke arah Ricky dan Emma. Sudah, sana pulang. Enak gue lihat muka lo yang glowing itu, sungut Ricky dan mendengus kesal. Sirik ya, balas Emma dan masih tergelak keras. Kemudian Emma mengajak istrinya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Emma langsung menggendong Vika menuju kamarnya. Istirahat ya sayang, ucap Emma lalu merebahkan istrinya di atas tempat tidur dengan pelan. Iya, kamu juga. Pasti kamu sangat lelah karena menjaga aku selama di rumah sakit, ucap Vika, lalu menarik tangan suaminya agar merebahkan diri di sampingnya. Gak lelah kok, justru aku malah senang karena aku menjaga Junior dan juga istriku yang cantik ini, ucap Emma lalu merebahkan dirinya di samping Vika dan memeluk erat Vika dari samping. Terima kasih, ucap Vika tulus dan mengecup bibir suaminya dengan lembut. Sama-sama sayang, balas Emma tersenyum lalu menarik tengkuk istrinya dan melumat bibir istrinya itu dengan penuh kelembutan dan penuh cinta.